Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas satu materi, tentunya kita seperti biasa membacakan Ummul Quran yaitu suratul Fatihah. Tentunya kita hadiahkan kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, yaitu almarhum almarhumah Bapak Haji Ingkun Mahfud bin Abah Jaidi serta Ibu Siti Munirah binti Haji Idin Madrudin, kemudian juga yaitu Ananda Intan ini ya putri Bapak Haji Ade Komar. Mudah-mudahan almarhum almarhumah di alam kuburnya atau dalam barzahnya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, kumpulkan dengan orang-orang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur jadikan radhah min riyadil jannah. Untuk putra-putrinya, cucu-cucunya, mantu-mantunya serta generasi-generasi penerusnya atau keturunan-keturunannya, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya, panjangkan umurnya, niat hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian PT Maya Sari Bakti khususnya grup, mudah-mudahan Allah jaga pelihara dari mulai pimpinannya, direksi dari staf-stafnya, kemudian pramudinya, karyawan-karyanya, termasuk kendaraannya, mudah-mudahan Allah jaga pelihara, Allah beri keselamatan, kemudahan. Kemudian karyawan-karya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah wa lakunatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah kedua kita hadiahkan tentunya kepada orang-orang yang berjasa juga kepada kita, terutama kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya, panjangkan umurnya, niat hajat, maksud tujuannya mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung hayatnya jadikan husnul khotimah. Yang sudah meninggalkan kita yang di alam barzah, mudah-mudahan tidak ketinggalan nenek kakek kita, sanak pemilik kita, hanaifulan kita, keluarga kita, termasuk guru-guru kita yang sudah di alam barzah, mudah-mudahan sama mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima segala amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, kumpulkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah. Ila hadina wa qanatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah ketiga kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sanak famili kita, handai tolan kita, termasuk keluarga kita yang sedang ditimpa berbagai macam musibah, baik musibah jasmani atau musibah rohani. Mudah-mudahan musibah-musibah jadikan penembus dosa atau kibarat. Yang sedang sakit, ya, termasuk penyakit yang sekarang nih, virus corona ya. Mudah-mudahan yang terjangkit juga ya. Mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesembuhan. Ila hadinah wa kunna salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, pembahasan pada malam ini tentunya meneruskan minggu-minggu yang kemarin belum terbahas, yaitu masalah cobaan atau ujian. Tanda bukti ya, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada umatnya, tentu dengan melalui ujian atau cobaan. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kada ulah buka sifat suudon ke Allah. Aduh, orang diberi penyakit, padahal Allah sayang. Ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kepada hambanya, kepada umatnya yang ia cintai. Ya. Jadi Allah memberikan ujian teh terbukti sayangnya. Boro-boro kita, bujeng-bujeng orang sadayanya diuji ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para rasul, para nabi diuji. Oh, ya. Betul gak? Betul. Di zaman rasul diuji, ya. Mulai Nabi Adam seterusnya macam-macam ujian. Tak Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya. Jadi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti supaya naik kelas, naik derajatnya. Orang yang sekolah pasti ngikut ujian. Jangan harap orang yang tidak sekolah ngikut ujian. Masa anu teu sakola ngelu ujian, anu sakola mah pasti ikut ujian. Tak Allah oge masihan ujian ka hambana teh saking sayang. Kemarin tuh ya, yang nggak jadi berangkat umroh sampai mending kalau di rumah masing-masing mah ya, yang sudah berangkat ke bandara sampai transit di Dubai, Singapura dikembalikan. Nah, Allah teh menguji, cing kira-kira sabar henteu, ngalaksanakeun ibadah teh. Ya. Alhamdulillahnya Paknya. Alhamdulillah. Hah? Mantap anu kamari teh anu ya Allah geuning simkuring teh dipasihan ujian geus mangkat ka ditu dikembalikan deui, cing kira-kira urang kumaha? Tentunya kita luruskan niatnya, ya. Apakah niatnya orang berangkat ke Baitullah teh dengan ikhlas lillahi ta'ala,
karena pengen ria dilihat orang. Ya, luruskan niatnya. Insya Allah kalau niatnya ikhlas, walaupun kita sudah belum berangkat sampai ke Baitullah, pulang lagi insya Allah bernilai ibadah. Ya. Kemudian sempurnakannya ikhtiar. Oh, orang tegas sempurnakan ikhtiar sudah. Saya sudah daftar yang kemarinnya, sudah daftar, sudah manasik, sudah ngepak barang-barang, tapi sudah di sono dikembalikan. Insya Allah kalau kita sudah niatnya, ya insya Allah bernilai ibadah. Nah Pak Ustadz sim kuring mah nepi ka ditu teh kalau balik deui ka ieu mah era ku tatangga. Malu. Saya udah berangkat sudah syukuran segala rupa, saya sudah dipulangkan lagi. Malu sama tetangga. Jangan malu sama tetangga. Sama orang jangan malu. Harus malu sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Geus teu kudu era urang mah nya, sok aja Allah mah maha tahu, diuji urang teh nya. Geus teu kudu era urang can berangkat ka ditu berencan, can waktuna dibangkeun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para rasul, para nabi oge diuji. Komo urang umatna nya, umat rasul, mantap orang jangan sampai putus asa. Komo bari jeung bunuh diri. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hafal ayatnya? Alhamdulillah tuh. Apa sobirin apa itu? Dan sungguhnya kami akan menguji, memberi cobaan kepada kalian, kata Allah, dengan berbagai macam ujian. Ya. Ada yang disebut ujiannya merasa takut minal khauf, ya. Sieun, rasa sieun, ya. Geus beunghar sieun miskin, boga jabatan tinggi sieun turun, urang keur hirup sieun mati. Ngaranna mati mah ya Allah teu kudu dibikasieun nya. Asim kuring Pak Ustadz masih muda ya, masih kekar. Yang namanya umur itu tidak mandang muda, tidak mandang usia. Banyak tuh anak-anak cucunya masih udah meninggal, bapaknya masih, engkongnya masih hidup. Ya. Contohnya awawe gelis orang mana Tasiknya sih ke Ardila orang Bandung. Jalmina gelis, masih muda, pintar, nyanyi, baheno, mati sampai sekarang tuh. Yang namanya mati itu nggak usah takut, ya. Gak sewaktu nama meninggal mama meninggal. Oh, Pak Ode seberapa tahun ya Pak Ode? Oh,
Wis 70 lebih itu sudah dapat bonus tuh. Pak Asep seberapa tuh Pak Asep? Hah? Kira-kira ya hayangna tahun sabaraha? Mantap gua. Tadi uji teh dengan berbagai macam rasa sieun, ketakutan, ya. Takut punya anaknya. Ujian anak tuh, ya. Dikasih anak ujian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan kan. Da urang mah diamanatan ku Allah Subhanahu wa taala, giliran diambil ku Allah, tinggal diambil. Ya. Mantap tingkatan anak teh aya anak anu zinatul haya, kan ada ujian teh anak teh. Zinatul haya itu perhiasan dunia. Ya. Zinatul haya perhiasan dunia, ya. Anu kaduanya eta jadi fitnah budak teh. Anu katilu qurrata ayun penyejuk hati, anu kaopat jadi musuh. Kade nya budak teh nya. Mudah-mudahan eta urang budak teh anu qurrata ayun. Zinatul haya perhiasan dunia. Budak teh leutik di TK, waduh juara wae nepi ka SD, SMP, SMA, nepi ka perguruan tinggi manehna juara, bahkan nyari kerja juga gampang. Eta zinatul haya perhiasan di alam dunia. Segala mobil kemewahan, wah segala rupa. Tapi giliran agamanya nol. Ada ujian itu budak kayaknya. Kayak dia budak teh nu ngaranna teh jadi fitnah. Kelas SD ngarokok wae, SMP mabok wae, SMA hayo minum-minuman wae, perguruan tinggi nyabu. Eta ujian teh. Ujian orang tuanya. Tah urang mah mudah-mudahan urang ngadoa teh mantak ogenya anu qurrata ayun, jadi anak yang penyejuk hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Sok doakan kita budaknya. Jadikanlah ya Allah keturunan-keturunan kami yang qurrata ayun, penyejuk hati, dan menjadi orang-orang yang bertakwa untuk jadi pemimpin. Nah, ujian itu ujian aru katilu anu kaopat teh ujian teh budak teh jadi musuh. Budak teh kadenya. Yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul saja ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, dicaci maki, dihina, geus segala diludahin Rasul mah ya Allah, akhlak yang mulianya. Basa di Taif oge ya Allah, Rasul ningali Rasul dicaci, dihina, dilempar, wah segala sampai berdarah. Malaikat Jibril sampai ningali Muhammad, sampai sakit hati kepada orang Quraisy itu. Rasul dihina, dilemparin. Wahai Muhammad, saya melihat kamu dicaci maki, dilempar sampai ini, saya sudah hatena teh geus geram tuh. Saya lemparkan di Jabal Uhud kepada orang-orang Quraisy supaya tidak menghina kamu, menyiksa kamu ya Muhammad. Bagaimana kamu? Jangan Jibril, jangan tuh. Coba lamun Pak Asep nih
kamu telah disiksa, dilempar batu pokoknya sampai berdarah. Nih gunung Ciremai saya lemparkan kepada orang-orang Quraisy nih. Bagaimana kata Pak Sep? Lemparkan aja Jibril. Biar puas meren. Orang begitu meren sakit-sakit hatinya tuh. Rasul mantap, jangan Jibril tuh. Ujian kepada Rasul. Tenang saja Jibril katanya. Saya kan dakwah ini jangka panjang. Bagaimana Muhammad katanya? Bapak nanti iman, tunggu anaknya. Biasa nama ya anak mah kumaha bapak. Nya. Bapakna kalong, anaknya kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Tuh Rasul mah dakwah orang mah karek sagara kadang-kadang teu sabarnya. Mentak wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dakwah teh. Nah, orang mah kadang-kadang geus dicaci make teh kesepunungan deui nya Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dia lahir tidak melihat muka bapaknya acan. Rasul mah tuh begitu gubraga alam dunia teh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mukanya, muka ayahnya tidak melihat. Umur 8 tahun Rasul mangangon kambing, umur 11-12 tahun dia mah berdagang tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantak diuji teh. Rasul mah dicaci maki dia ge ka Allah Subhanahu wa taala berdoa Allah mahdi qaumin la ya'lamu fa innahu la ya'lamun. Ya Jibril, ieu teh jalmi ieu teh mudah-mudahan diberi petunjuk hidayah karena dia tidak tahu. Banyak ujian-ujiannya. Minal khauf. Rasa ketakutan walaju. Merasa sieun laparnya. Diuji dengan kelaparannya. Minal amwali wal anfus, dengan harta benda, dengan jiwa, wasamarat, dengan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mantap orang teh lamun diuji teh kedasa sabar. Coba lihat Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya habis. Dari mulai binatang ternak kekayaannya, bahkan istri-istrinya dia ditinggal. Bahkan dia mengalami penyakit bertahun-tahun tuh. Teh Nabi nya. Makanya kita harus mesti dengan dihadapi dengan berbagai macam kesabaran. Terus bagaimana kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus sabar, istiqomahnya. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dengan cara dekatan para ulamanya, zikir para guru deketannya, zikir ibadah ngajinya. Insya Allah kalau kita dalam keadaan galau juga, kalau kita zikir ingat ke Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita akan
tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Istiqomah orang terus menerusnya sudah diulang-ulang para kiai, para ustad. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah terus menerus, ya, istiqomah tetap pendiriannya. Ulah aya angin kakido ngilu kakido, angin kakaler ngilu kakalernya. Istiqomah mah tetap pendiriannya teguh. Lamun orang biasa tak sholat dikir terus istiqomah. Walaupun sebentar sedikit terus menerus. Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebajikan walaupun sedikit tapi terus menerus. Namanya istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, sumastaqamu tatarazu, turun para malaikat-malaikat. Tanazzalu alaihimul malaika. Allah takhafu, jangan takut kamu, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berilah kabar kepada orang-orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surganya buat. Oh. Ya. Mantap. Kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal minta bangun tengah malam, siang minta rezeki. Ini mah pengen rezeki tapi menjauhi kepada yang memberi rezeki. Hayang rezeki banyak tapi dijauhin Allah Subhanahu wa taala. Sok sholat 2 rakaat sholat duha pagi. Sudah maksud jam 6:17 udah masuk duha ya. Sebelum kita berangkat bekerja, doa lah. Geus teu kudu cenah kadang kalau urang mah teu kudu ya, geus 2 rakaat bae sholat duha nya. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tobat heula, terus duhanya, terus kemudian orang yang berangkat sholat saparnya, hari kerja biasakan, namanya istiqomah, dibiasakan. Aina duha isukan henteu, dibiasakan. Insya Allah pekerjaan walaupun berat, kalau tapi sudah biasa mah nggak bakal pasti ringan. Biasa mah bangun tengah malam, oh saya mah masih ngantuk jam 2 mah 3:30 sambil nunggu subuh nah. Kadang kala erek ngaji oke orang masuk iyanya. Jadi bukannya kita mah melangkah mau ngaji itu, pas mau keluar rumah itu kadang kala tangan itu keluarin, aduh, padahal mau ngaji, aduh gerimis ya. Mau ngaji itu padahal mas sudah niat, emang sudah niatnya udah mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ngaji aja, begitu keluar megang, aduh hujannya gerimis ya. Tar gede ini, manjur gede. Giliran arek nonton dangdut we. Alah, gerimis tar juga raat cenah. Giliran kemaksiatannya kejelekan saja. Kalau giliran kebaikan aja kadang-kadang susah. Padahal kalau kita sudah niat untuk mengaji,
dari mes saja sampai ke sini kita melangkah, langkahan-langkahannya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ti mes ka dia ngaji sabaraha lengkah tuh Pak Sep. Baik sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Kemudian ayat yang selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, apa rajiun ayo. Yaitu orang-orang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, manehna teu ngeluh teu kumaha, putus asa teu. Mantap orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang kafir. Ulah putus asa. Ada yang mau bunuh diri dari naik ke pohon ke atas karena dia putus asa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Begitu dia sudah diikat pakai tambang, pas sampai terjun, ternyata dia tidak mati. Kenapa kamu tidak mati? Salah ngikat, katanya bukan dari leher, wah di badan kena. Itu Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki. Ya, orang yang bunuh diri diikatnya di badan. Begitu turun dari atas tambangnya, ternyata dia tidak izinkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mati? Karena ngikatnya salah. Sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, kemudian kalau kita ditimpa berbagai macam musibah, tentunya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya. Kadang-kala mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu orang tuh, oh siapa yang meninggal, padahal mah jangan begitu. Siapa yang ditimpa berbagai musibahnya, walaupun dia tidak meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya arek musibah, arek naon itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, maka ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapat keselamatan, kesalawat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang mendapat muhtadun apa? Keberuntungannya. Petunjuk itu termasuk keberuntungannya. Bagaimana ya Pak Ustadz, katanya sim kuring mata tangga sim kuring geningan digawe henteu, ngadoa henteu, salat oge henteu, tapi rezekina melimpah bae. Ya. Tah Allah mah Maha Rahman Maha Rahim teh eta. Sok sanajan manehana bukan orang Islam oge, orang kafir mah kan dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mantap orang Islam mah jadi hirup teh penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir. Adunyau hijnal mu'min wa jannatul kafir. Ya. Dunia teh penjara buat orang-orang mukmin, surga itu buat orang-orang kafir. Mantap disebut nake orang yang begitu mah orang tidak ibadah tapi diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala berarti namanya istijrad.
nyungkun ke Allah Subhanahu wa taala, cing manehana teh diberi kekayaan teh jang ibadah atau jang naon, digunakan dengan kebaikan atau justru dengan menumpuk-numpuk dosa. Tetap orang diuji kada ingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bertakwa, insyaallah akan berikan rezeki kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dibukakan jalan, berbagai jalan kesulitan. Sulit mencari rezekinya, sulit yang belum punya jodoh mencari jodoh, pokoknya berbagai macam kesulitan aja Allah bukakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak terduga. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Seorang manya tinggal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan, nanya musibah. Kemarin musibah tadi Sukabumi. Nah, kemarin jam 15 sabaraha gempa bumi di Sukabumi, musibah. Mantap orang aya musibah itu kedah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sedang zikir, ibadah, bersolawat pada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan musibah-musibah yang akan datang pada kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali pembahasan pada malam ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pengajian pada malam ini dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.